warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah perilaku organisasi dari kelas A1 Manajemen. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan hasil bedah buku. Kami berharap melalui video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kepemimpinan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Pada bab 7 ini menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Esensi kepemimpinan ini tidak hanya terletak pada kekuasaan formal, tetapi juga pada kemampuan interpersonal, moral, dan emosional seorang pemimpin. Yang pertama, sumber dan dasar kekuasaan. Kekuasaan merupakan fondasi kepemimpinan. Terdapat 5 sumber kekuasaan utama, yaitu yang pertama, legitimate power atau jabatan formal, yang kedua ada reward power atau pemberian penghargaan, yang ketiga ada coercive power atau hukuman, yang keempat ada expert power atau keahlian, dan referent power atau karisma pribadi. Pemimpin efektif mampu menggabungkan sumber-sumber kekuasaan tersebut secara bijak dan etis. Di sini saya akan menjelaskan definisi kepemimpinan. Definisi kepemimpinan menurut berbagai ahli, kepemimpinan adalah kemampuan menggerakkan orang melalui pengaruh bukanlah paksaan. Yang pertama itu ada Maxwell, menyebutnya sebagai influencer. Yang kedua ada Drucker, menekankan penciptaan nilai. Yang ketiga ada Barnes, memandangnya sebagai hubungan moral. Yang keempat ada Goleman, menekankan kecerdasan emosional. Yang kelima ada Greenleaf atau Sneak, menggarisbawahi konsep servant leadership atau pemimpin yang melayani. Adapun maknanya, kepemimpinan modern berpindah dari gaya otoriter ke gaya yang humanis, melayani, dan inspiratif. Terima kasih, bye-bye. Selanjutnya ada teori dan model kepemimpinan. Bab ini menguraikan perkembangan teori kepemimpinan. Yang pertama ada trait teori, yaitu pemimpin dilahirkan. Dan kedua ada behavior teori, yaitu kepemimpinan dapat dipelajari. Yang ketiga ada situational teori, yaitu gaya harus menyesuaikan kondisi. Dan yang keempat ada karismatik dan transformasional, yaitu berlandaskan visi dan inspirasi. Yang kelima ada servant leadership, yaitu pemimpin sebagai pelayan yang membangun manusia. Dan yang terakhir ada transitional versus transformasional, yaitu orientasi imbalan dibanding perubahan nilai. Model modern meliputi situasional, servant, transformasional, dan authentic leadership yang menekankan fleksibilitas, interaksi, dan kesadaran sosial. Kepemimpinan organisasi modern menuntut kecerdasan emosional, komunikasi efektif, empati, dan integritas moral. Kepemimpinan sejati bukan sekadar pengendali, tetapi pembimbing dan penggerak perubahan. Efektivitas kepemimpinan bergantung pada kemampuan pemimpin untuk menumbuhkan kepercayaan, mengembangkan orang lain, dan menciptakan budaya organisasi yang positif serta produktif. Secara keseluruhan, bab 7 menegaskan bahwa kepemimpinan bukan soal hanya mengatur dan memerintah, tetapi tentang memberikan arahan, inspirasi, dan melayani dengan sepenuh hati. Pemimpin sejatinya adalah mereka yang mampu menyatukan visi, nilai, dan tindakan secara konsisten, serta menumbuhkan kepercayaan loyalitas pengikut. Kepemimpinan modern menuntut keseimbangan antara rasionalitas manajerial dan sensitivitas emosional, antara visi, strategi, dan empati sosial. Dalam era perubahan cepat, kompleksitas organisasi saat ini, pemimpin dituntut untuk adaptif, autentik, dan transformasional, agar mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif, intelektual, dan beretika. Dengan demikian, inti kepemimpinan sejati terletak pada pengaruh, membangun integritas moral, dan semangat pelayanan untuk memajukan kemajuan bersama.